Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita hari ini. Senang banget nih hari ini karena kita akan membahas topik yang cukup menarik sekaligus relevan dengan kondisi dunia internasional saat ini, yaitu sanksi ekonomi menghukum pemerintah tapi rakyat yang nangis. Topik ini sering banget nih muncul ketika ada konflik antar negara, mulai dari perang, pelanggaran HAM, sampai persaingan politik global. Tapi pertanyaannya, apakah sanksi ekonomi benar-benar efektif untuk menghukum pemerintah suatu negara atau justru masyarakat sipil paling merasakan dampaknya? Nah, itu yang akan kita bahas bersama hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan, tentu saya tidak sendiri di sini. Kita bersama narasumber yang keren banget nih. Selamat siang, Kak Mustafa. Selamat siang. Mungkin bisa disapa teman-teman sedang menonton dan memperkenalkan dirinya. Ya, selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenalin, nama saya Mustafa dari Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 25. Dan di sini sebelum kita masuk ke sesi yang paling penting ya terkait pembahasan materi, saya mengucapkan banyak terima kasih dulu untuk teman-teman panitia mungkin dan juga moderator di sini atas kesempatannya, karena ini mungkin merupakan kesempatan yang sangat berharga ya. Jadi narasumber di kegiatan yang saya rasa ini sangat keren banget. Baik, terima kasih. Untuk penonton yang belum tahu nih, Kak Mustafa sendiri ini seringkali terlibat dalam tim debat yang seringkali memenangkan perlombaan tentunya. Salah satunya meraih juara 1 dalam perlombaan Champion of National Debat di Universitas Padang ya, Kak Mustafa. Dan Kak Mustafa ini sendiri juga sudah mengisi webinar di Universitas Ahmad Dahlan. Wah, keren banget ya teman-teman, karena topik sanksi ekonomi ini ternyata nggak sesederhana yang sering kita bicara di berita. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin aku mau nanya dulu nih, arti geopolitik sendiri menurut Kak Mustafa itu apa secara sederhananya? Oke, jadi geopolitik itu kan sebenarnya dari dua bahasa yang dijadikan satu, dari istilah geo dan politik. Mungkin kalau teman-teman dari rumpun geografi mengatakan geo itu adalah sebuah kajian yang membahas tentang teritorial, geografis penduduk dan lain sebagainya, dan politik ya ilmu sosial yang mempelajari bagaimana ada hubungan kasual, yang artinya ada hubungan timbal balik antara kebijakan di negara A dengan negara B yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada lingkungan internasional, seperti itu. Wah, very interesting ya, untuk baru awal udah interesting banget nih kayaknya. Nah, jadi Kak Mustafa, kalau kita sering dengar istilah sanksi ekonomi di berita internasional, sebenarnya sanksi ekonomi itu apa sih? Dan kenapa banyak negara lebih memilih menjatuhkan sanksi dibanding langsung melakukan perang? Apakah memang dianggap lebih manusiawi, Kak? Jadi seperti ini, istilah lebih manusiawi itu adalah hal yang sifatnya agak ambigu ya. Soalnya kalau saya bilang lebih manusiawi ekonomi, belum tentu yang perang nggak manusiawi. Sebenarnya kalau kita menggunakan perspektif war in the world, itu sama-sama nggak manusiawi. Cuman kalau kita lebih memilih mana, jawabannya adalah ekonomi. Karena sebelum kita masuk ke intinya, ada sebuah analogi seperti ini. Misalnya ada sebuah rumah nih, Mbak. Nah, di rumah ini tiba-tiba ada bombardir nih, tiba-tiba di dalamnya ada orang, ada yang lagi nyuci misalnya, dan lain sebagainya. Dia tanpa sadar ketika dia beraktivitas, dia akan langsung rata karena tidak ada pemberitahuan. Kalau sanksi ekonomi itu, misalnya di rumah itu nggak langsung hancur, tapi mungkin dari air listrik diputus dan saluran air itu dihancurkan, jadi sanksi ekonomi itu lebih soft. Artinya sanksi ekonomi itu kalau kita lihat di negara-negara ya, misalnya di Kuba itu sampai sekarang masih ada yang namanya sanksi ekonomi. Jadi ada embargo dari US. Nah, kalau kita menggunakan perspektif yang secara langsung perang misalnya, kita mungkin kalau melihat kontemporernya itu ada di konflik Timur Tengah ya, terutama ya Palestina Israel. Jadi konflik yang menggunakan mekanisme sanksi ekonomi itu lebih baik karena pada akhirnya negara-negara yang terdampak itu masih banyak chance. Jadi mereka punya harapan, oh iya saat ini saya diserang melalui mungkin kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya, tapi mereka punya harapan untuk berkembang. Tapi berbeda halnya kalau misalnya ada war, ada perang di sana. Mereka tidak punya kesempatan untuk saya ini masih bisa untuk bertahan, bisa survive, tapi itu nggak bisa karena pada akhirnya mereka yang ada di negara itu akan langsung rata gitu, Mbak, seperti itu. Menarik banget ya. Jadi sanksi ekonomi ini bisa dibilang sebagai bentuk tekanan politik tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung ya, Kak. Tapi di sisi lain dampaknya juga tetap besar terhadap kehidupan suatu negara. Ya, betul. Nah Kak, kalau sebuah negara dikenakan sanksi ekonomi,
biasanya siapa sih yang paling cepat terkena dampaknya? Apakah pemerintahnya, elit politiknya, atau justru masyarakat bisa yang lebih dulu merasakan efeknya, Kak? Oke, jadi kemarin itu ada beberapa informasi dari Al Jazeera. Kalau tidak salah seminggu yang lalu saya sempat baca bahwa ada salah satu tokoh yang bernama Smither. Dia adalah seorang sosiologis Amerika dan mengatakan bahwasanya ketika ada intervensi, yang pertama kali merasakan itu memang pemerintah. Karena pemerintah adalah pintu utama dari permasalahan ini. Namun kalau kita melihat secara implementasinya, yang akan merasakan itu adalah masyarakatnya. Contohnya di negara Indonesia misalnya. Di negara Indonesia akhir-akhir ini kurs kita naik. Betul. Sekitar 17.500 kalau tidak salah. Nah, yang merasakan itu saya rasa adalah masyarakatnya. Kemarin itu saya sempat buka aplikasi Grab dan saya sempat memesan makanan yang saya rasa sering saya beli. Dan tak kenapa pada hari itu semuanya naik 3.000. Oh. Artinya apa? Sanksi ekonomi itu emang diarahkan kepada daerah tertentu. Tapi aktor yang sangat rentan itu adalah masyarakat sendiri. Mungkin kalau kita melihat secara aspek historikal juga, misalnya konflik antara Ukraina dan juga Rusia, itu kalau kita lihat by data, misalnya kemarin itu ada dari CNBC Internasional, itu masyarakat Rusia yang mereka tidak tahu urusannya apa, konfliknya apa, etnis siapa yang bertempur di sana. Mereka mengatakan bahwasanya ini bukan kepentingan kami, tapi kenapa masyarakat yang paling berdampak di sana. Ya, artinya pemerintah hanya memfasilitasi, tapi aktor rentan itu tetap di bawah masyarakat sendiri, seperti itu. Berarti memang ada jarak ya antara tujuan politik dan realita di lapangan. Betul sekali. Karena yang sering kita lihat, masyarakat bisa justru mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok nih, sulit akses pekerjaan, bahkan masalah kesehatan. Betul sekali, betul. Kalau kita melihat kondisi seperti itu, sebenarnya sanksi ekonomi ini efektif nggak sih untuk membuat pemerintah suatu negara berubah atau kapok, atau malah rakyat yang lebih banyak menanggung penderitaan? Seperti ini, dalam dunia hubungan internasional ada aktor yang bernama Joseph Nye. Joseph Nye itu mengatakan bahwa di dunia yang sudah modern, globalisasi, society 5.0 dan lain sebagainya, itu bukan lagi masanya menggunakan kekuatan yang bersifat hard power, tapi sudah soft semuanya. Nah, sanksi ekonomi itu bagian dari itu. Jadi sanksi ekonomi itu bukan berarti untuk memberikan sebuah peringatan kepada pemerintah, karena pemerintah di dunia manapun, kembali lagi, yang menjadi aktor rentan itu bukan pemerintah, tapi masyarakatnya yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Josephnya itu mengatakan bahwa ada yang perspektif yang bernama coercive diplomasi. Coercive diplomasi itu adalah tindakan suatu negara untuk terus mengekang negara-negara yang ada di bawah. Misalnya negara seperti adidaya US, dia akan terus mengekang negara-negara bawah. Misalnya kemarin yang baru-baru saja seperti Venezuela dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara apakah akan jerah, sepertinya tidak akan jerah. Karena prinsip dari suatu negara itu adalah sekalipun itu ada sebuah kompensasi yang akan diterima oleh negara tersebut, tapi dia masih bisa survive dari masalah tersebut, dia akan terus mengulangnya tanpa disadari. Sehingga kalau misalnya permasalahannya adalah kan kemarin seperti ini, PBB itu dinilai oleh masyarakat internasional bahwasanya ini merupakan organisasi yang sudah tidak bisa relevan, karena tidak ada keputusan yang sifatnya itu berpihak, ya, mana yang benar, mana yang salah. Karena pada akhirnya jika ada permasalahan ini tergantung dari, kalau tidak salah, 4 negara hak veto. Nah, jadi seperti itu analoginya, Mbak. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sanksi ini ketika diberikan akan memberikan hak jerah. Akan tetap ada permasalahan, karena pada akhirnya itu konsep ataupun prinsip negara adalah selagi dia masih bisa survive, dia akan tetap melakukan kesalahan itu. Dan ketika masyarakat sudah mulai jerah misalnya, mungkin akan ada sebuah demonstrasi dan lain sebagainya. Dan ya, itu jawabannya. Menarik banget sih, berhubungan dengan soft power dan hard power ya. Karena satu sisi sanksi dianggap sebagai alat diplomasi internasional, tapi di sisi lain muncul pertanyaan moral juga tentang siapa yang sebenarnya paling terdampak nih, Kak. Nah, kalau bicara soal efektivitas, ada nggak sih contoh nyata di mana sanksi ekonomi justru gagal mencapai tujuannya, atau bahkan malah membuat rezim di negara tersebut semakin kuat? Saya barusan lihat ke sana ada negaranya North Korea. Saya langsung ingat kalau di Korea itu, Korea Utara, itu sampai sekarang kena sanksi sama Amerika. Sampai hari ini terkait pengadaan alutsista, nuklir dan lain sebagainya. Tapi kita lihat justru dari sanksi-sanksi itu, kenapa pada akhirnya Korea Utara itu lebih meningkat? Kalau kita menggunakan dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan yang ya
tangga lah istilahnya ya. Kalau kita menggunakan aspek siapa negara yang paling maju hingga saat ini, saya mungkin bisa mengatakan North Korea karena stabilitasnya itu masih lebih terjamin di sana. Teknologi juga berkembang. Padahal sanksi ekonomi, sanksi alutsista itu terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Seperti Irak misalnya. Irak itu Irak itu di tahun 2000 kalau nggak salah itu dikenakan sanksi karena ada indikasi pengembangan nuklir. Tapi mereka runtuh Irak karena memang ya power dari US pada saat itu. Nah, kalau di North Korea dia tidak bisa dijatuhkan dengan sanksi-sanksi yang seperti itu. Artinya apa? Kita kontekstualisasikan dulu. Karena sanksi ekonomi itu pertama, kalau dia cukup rasional, dia bisa menghancurkan integritas suatu bangsa. Tapi kalau kita melihat kondisi real, kita lihat kondisi status quo dunia, kadang sanksi ekonomi itu bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kepentingan negara-negara tertentu. Semisal contoh, mungkin Mbak Ana bakal setuju kalau Venezuela itu tidak ada indikasi pengembangan alutsista, itu tidak ada. Iya betul banget, nggak setuju banget. Tidak setuju. Invasi kemarin itu bukan tentang adanya pengembangan, tapi karena emang ada komoditas tertentu yang itu menjadi alasan untuk US melakukan invasi. Terus kalau kita lihat sedikit beralih ke negara tetangganya, iya. Greenland itu kemarin ada indikasi untuk diinvasi oleh Amerika Serikat. Alasannya apa tuh? Nah, alasannya kemarin adalah karena Greenland ini merupakan letak geografis untuk menghindari adanya arus komunis dari negara Rusia. Nah, dilakukanlah sanksi sebanyak mungkin terkait sanksi ekspor dan impor. Tapi pada akhirnya Greenland masih bisa survive. Iya dong. Karena apa? Karena rasionalitas dari Amerika Serikat itu tidak ada. Mereka melakukan invasi berupa propaganda dan sebagainya itu hanya untuk kepentingan negaranya sendiri, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu internasional seperti itu. Oke, berarti memang hasil dari sanksi ekonomi itu nggak selalu sesuai harapan ya Kak? Betul. Kadang tekanan dari luar justru dimanfaatkan pemerintah untuk membuat narasi nasionalisme atau menyalahkan pihak asing. Nah, di era globalisasi sekarang di mana hubungan ekonomi antar negara sudah saling terhubung, menurut Kakak sanksi ekonomi masih efektif nggak sih? Atau sebenarnya sekarang lebih sering dipakai sebagai senjata politik yang dampaknya tetap kembali ke rakyat? Itu sebenarnya pertanyaan yang masih berkorelasi. Jadi saat ini itu yang intervensi negara terhadap negara lain yang menggunakan mekanisme hard power itu tidak relevan. Tadi itu saya baca dari kutipannya Al Jazeera lagi bahwasanya permasalahan lingkungan seperti climate change misalnya itu kontribusi yang paling besar adalah salah satunya dari kegiatan militer. Jadi pertama itu Cina, 2 Amerika Serikat, 3 India, 4 ini bukan negara. 4 ini adalah kegiatan militer. Nah, jadi sekarang seluruh negara di dunia itu sepakat bahwasanya kegiatan agresi militer itu merupakan salah satu kontribusi terbesar terhadap permasalahan lingkungan yang ada di dunia. Nah, dan kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah efektif, saya rasa itu yang paling efektif. Karena globalisasi 5.0, terus adanya masyarakat rasional, lalu ada sosial teknologi 4.0 juga, itu mengatakan bahwasanya untuk menghancurkan sebuah negara itu yang paling gampang adalah ketika menggunakan hal-hal yang sifatnya soft. Kalau kita lihat misalnya kemarin antara Iran dan juga US, bantuan Cina itu bukan tentang hard power, tapi melainkan bagaimana ada dukungan-dukungan yang bersifat soft, misalnya informasi dan lain sebagainya. Nah, ekonomi itu merupakan instrumen yang sangat efektif untuk menghancurkan suatu negara. Kalau lihat waktu itu Hitler dulu itu ketika Perang Dunia I itu mengatakan kalau kamu atau negara ingin menghancurkan negara lain, jangan hancurkan secara langsung, tapi hancurkan dulu mata uangnya, hancurkan dulu ekonominya, baru kamu bisa menghancurkan negara itu. Nah, saat ini negara-negara di dunia itu menggunakan mekanisme itu, seperti Amerika Serikat dengan tarif misalnya kemarin, tiba-tiba semuanya dinaikkan tanpa alasan yang rasional. Itu merupakan langkah untuk menghancurkan negara lain, jadi sifatnya soft. Lalu kalau kita lihat negara Indonesia yang kemarin bergabung dengan BOP misalnya, yang alasannya adalah untuk mendukung kemerdekaan Palestina, pada akhirnya bukan mendukung, justru negara kita yang makin lemah, kurs meningkat karena anggaran yang seharusnya didistribusikan untuk hal yang lebih penting itu dialihkan kepada BOP itu sendiri.
seperti itu. Oke, coba deh aku tarik lagi tadi menurut Hitler ya. Ya itulah. Oke, kamu Mustafa apakah setuju nih sama pendapatnya Hitler sendiri? Dan kira-kira alasannya apa tuh? Sepertinya sangat-sangat setuju ya. Hmm. Karena negara-negara benua Afrika misalnya seperti Zimbabwe dan lain sebagainya, mereka hancur bukan karena invasi negara-negara adidaya, tapi kurs Zimbabwe sekarang berapa? Saya lupa kurs Zimbabwe dolar itu berapa. Cuman kemarin itu untuk membeli 3 butir telur saja itu sudah hampir seharga 1 mobil di negara Indonesia. Expensive sekali ya, Ya. pastinya. Ketika mata uang itu sudah hancur, itu akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh negara lain. Karena apa? Karena masyarakat akan muncul sebuah resistensi, gejolak politik, sehingga akan mudah ketika negara lain akan masuk ke negara tersebut seperti itu. Wah, menarik banget ya pembahasan hari ini. Jadi kita bisa melihat bahwa sanksi ekonomi bukan cuma soal hubungan antar negara, Betul. tapi juga berkaitan dengan kemanusiaan, moral, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah teman-teman, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak narasumber atas insight dan penjelasan yang sangat menarik dan membuka wawasan untuk kita semua di sini. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa menambah pemahaman kita bahwa setiap kebijakan internasional selalu menikmati dampak yang luas bukan hanya bagi pemerintah tapi juga masyarakat sipil. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast dan diskusi menarik berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.